Kontroversi yang pertama, dia menyatakan mengundurkan diri biar terjadi PDH ya. Pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat. Nah, tapi faktanya kan dia PTDH. Tetapi dia tidak terima PTDH dan dia mengajukan banding. Menurut saya ini kan tidak konsisten ya. Kalau saya sudah tidak menganggap pantas saya, jabatan saya, pangkat saya sudah nggak penting, maka saya mengundurkan diri. Tapi kenapa masih mengajukan banding? Mungkin karena dia pengen diberhentikan secara hormat. Ya, dan mustahil lah itu ya. Karena pasalnya aja pasal 340. Jadi yang ingin saya sampaikan, pesan saya di sini itu, ini kan menganggap seolah-olah ini persoalan jabatan kan begitu. Jadi persoalan kematian sadis itu bukan menjadi masalah penting. Persoalan kemanusiaannya kan tidak ada di situ. Ini yang ingin saya koreksi. Mestinya ketika dia menyampaikan permintaan maaf kepada institusi, dia juga minta kepada bangsa dan negara Indonesia, karena yang menggaji dia bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dia mestinya minta maaf kepada keluarga korban, korban itu jamaknya begitu. Kalau ada manajemen tentang penyidikan ya, di mana salah satunya itu diatur tentang akuntabilitas, maka menjadi sebuah pertanyaan, kenapa pada peristiwa sebesar ini masyarakat tidak pernah memperoleh informasi yang terang tentang keberadaan Verdi Sambo. Artinya Sambo ini sebenarnya ditahan di mana begitu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh kecil saja ya. Buat saya ini contoh kecil karena kejahatan pembunuhan ini kejahatan luar biasa. Pas ancamannya pun maksimal hukuman mati. Peristiwa kecil pun, misalnya peristiwa Anton Permana ya, itu kan ketika di Borgol diperlihatkan peristiwa kawan-kawan ITB ya, Permana, Sahganda Nainggolan, Jumbur Hidayat ya, itu kawan-kawan ITB ya. Misalnya itu kan diperlihatkan ya. Kenapa peristiwa ini masyarakat tidak pernah tahu sebenarnya Verdi Sambo itu ditahannya di mana, di sel tahanan atau tidak. Dan secara empiris saya punya sedikit pengetahuan ya. Saya pernah mengunjungi, membesuk seorang tahanan itu di sekitar tahun 2009 ya. Nah, itu faktanya jangan membayangkan ditahan di markas Komando Brimob itu tahanannya begitu susah. Memang pintunya berlapis-lapis, artinya posnya berlapis-lapis. Ada 3 kalau tidak salah. Tetapi di situ masih dimungkinkan orang itu berinteraksi dengan dunia luar dan mudah, misalkan memesan makanan dan seterusnya. Jadi fakta-fakta ini kan harus disampaikan kepada masyarakat ya. Apalagi mentally dia jenderal ya. Jenderal. Sementara yang jaga di situ nggak mungkin ada jenderal. Nggak mungkin karena tertinggi kombes. Makanya. Tertinggi gitu. Kepala. Secara kata Pak Mahfud psikohierarki. Itu pasti ada pengaruhnya juga. Betul, kan? sangat berpengaruh karena itu masyarakat kan berhak mendapatkan akuntabilitas, kejelasan, dan apapun namanya hukum ini kan bagian dari proses pemidanaan gitu loh. Nah, bagaimana orang melakukan sebuah peristiwa pembunuhan tapi tidak pernah diperlihatkan dia ditahan atau tidak, pakai baju oranye atau tidak, baju biru atau tidak. Dia pakai baju polisi waktu itu. Waktu pemeriksaan itu. Masih gagah dia. Karena kan sidangnya sidang etik ya. Sidang etik masih memakai. Lalu yang tapi menarik juga ya, walaupun sidang etik, tapi kan status dia sudah sebagai tersangka ya. Artinya
Kenapa dia nggak suruh pakai baju tahanan aja ya? Nah ini begini kan prosesnya belum ketika seseorang diadili kan berarti belum dipecat. Iya. Ketika belum dipecat dia memang harus perkapnya peraturan Kapolrinya memang dia harus memakai pakaian dinas begitu. Pakaian dinas itu Bang Refli, dia mesti harus memakai pakaian dinas. Karena itu perkara etik ya. Ya perkara etik. Oke lah, dianggap ya, benar lah ya kan. Ya hanya yang saya soroti bukan di situnya ya. Yang saya soroti ini kan ada dua kontroversi. Yang pertama dia mengajukan pengunduran diri. Tapi sebentar, waktu zamannya Akil Muhtar misalnya, ya. Dia dikena juga peradilan etik, nggak hadir orangnya langsung dipecat aja. Jadi karena dia ditangkap di tahanan KPK dan KPK tidak membolehkan dia untuk hadir di sidang etik, maka sidang etik dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan kan? Iya. Itu ya dipecat aja. Maksud saya masih enak banget tuh dari Sambo. Ya mungkin begini ya. Etika yang berlaku di polisi tentara kan hampir sama kan. Ketika dipecat dia dalam posisi masih memakai baju. Bahkan kalau kita lihat saat dia dipecat itu di dalam upacara itu dicopot bajunya, bajunya terus diganti begitu. Tapi ini kan dia menunggu proses banding kan dia. Bandingnya 21 hari. Yang saya soroti itu justru dua kontroversi. Kontroversi yang pertama dia menyatakan mengundurkan diri biar terjadi PDH ya. Pemberhentian dengan hormat. Nah, tapi faktanya kan dia PTDH. Tetapi dia tidak terima PTDH dan dia mengajukan banding. Menurut saya ini kan tidak konsisten ya. Kalau saya sudah tidak menganggap pantas saya, jabatan saya, pangkat saya sudah nggak penting, maka saya mengundurkan diri. Tapi kenapa masih mengajukan banding? Mungkin karena dia pengen diberhentikan secara hormat. Ya, dan mustahil lah itu ya. Karena pasalnya aja pasal 340. Jadi ya, mustahil. Jadi kebangetan juga memang ya Sambo ini. Dia mengakui dia otak dari pembunuhan berencana. Begitu diberhentikan tidak hormat, dia banding. Makanya itu yang sebelah kontroversi. Lalu sisi lain dia mengirim surat, dia meminta maaf kepada rekan-rekan dan kepolisian. Kenapa dia tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Karena peristiwa dia ini menodai perjuangan. Tapi dia juga nggak minta maaf sama Brigadir J. Dia cuma minta maaf sama atasan dan koleganya. Jadi yang ingin saya sampaikan, pesan saya di sini itu, ini kan menganggap seolah-olah ini persoalan jabatan kan begitu. Jadi persoalan kematian sadis itu bukan menjadi masalah penting. Persoalan kemanusiaannya kan tidak ada di situ. Ini yang ingin saya koreksi. Mestinya ketika dia menyampaikan permintaan maaf kepada institusi, dia juga minta maaf kepada bangsa dan negara Indonesia karena yang menggaji dia bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dia mestinya minta maaf kepada keluarga korban. Itu jamaknya begitu. Tapi dia itu menunjukkan bahwa dia merasa bahwa dia membunuh itu ada justifikasinya, kesannya begitu. Betul, itu yang karena dia nggak minta maaf sama keluarga korban. Itu yang menurut saya tidak pas ya. Walaupun ada juga ahli apa yang katanya tanda tangannya mirip mirip laki-laki katanya. Jadi dari fakta-fakta itulah yang kita mesti koreksi. Masa sih ada manusia. Lalu saya juga melihat dia itu masih kuat ya. Jadi kita di hari-hari terakhir ini jangan cuma menampakkan bahwa perkaranya begitu cepat, tapi kita mesti lihat dulu. Jangan sampai nanti endingnya seperti peradilan KM 50 dan ini janggalnya menurut saya. Itu bukan lagi tidak tajam. Tapi tumpul banget. Jadi yang harus dicermati, meninggalnya seorang Baradae melibatkan 91 orang anggota polisi yang diperiksa. Saya tidak mengatakan tersangka, diperiksa. Tetapi di dalam peristiwa meninggalnya 6 orang anggota FPI hanya 2 orang tersangka. 3 orang mati satu. Itu pun kan akuntabilitasnya susah. Yang jelas matinya aneh. Kenapa aneh? Susah. Karena waktu bulan Maret atau bulan April 2021 katanya sudah dinonaktifkan 3 tersangka. Tiba-tiba diberitakan bahwa bulan Januari 1 tersangka udah mati. Jadi yang dinonaktifkan siapa? Makanya ini menjadi satu pertanyaan ya. Jadi satu pertanyaan. Nah, saya berharap banyak sebenarnya dengan peristiwa ini
ada terjadi revitalisasi dan reorganisasi di tubuh kepolisian. Oke, Jadi kita ulangi dulu Pak Taufik. Satu tadi kok lokus deliktinya seolah cuma Duren 3 cuma saja. Duren 3 saja. Padahal ini kan peristiwa yang mungkin bisa di tempat-tempat lain, Magelang, Pidana itu kan ada asas kausalitas ya, Iya, sebab akibat. pokoknya ada sebab ada akibat. Ada akibat begitu. Yang kedua, tadi apa tadi? Jadi yang pertama lokus deliktinya hanya di situ. Di Duren 3 doang. Ya, kemudian yang kedua peristiwa-peristiwa yang menyertainya kenapa tidak dimasukkan sebagai perbuatan pidana? Oke, mungkin yang dua ini belum mungkin. Ya, tidak dimasukkan Jadi sebagai perbuatan mungkin kayak pidana. obstruction of justice, Iya, kemudian betul. menghilangkan alat bukti mungkin belum. Iya. Tapi kalau belum lambat banget, nanti lama-lama mereka sudah Tour of berkonsolidasi. duty dan dia bisa menyusun kekuatan kan? Iya, Kalau gimana? tempatnya di sama di Yanma begitu. Potong kepala gimana? Potong kepala ya kan gitu kan? Iya, iya. Kan ini kan harusnya tidak ragu-ragu kalau Betul. mereka ini loh. Iya. Ini bukan hanya pelanggaran etik, ini pidana. Padahal pelanggaran pidana. Pidana kalau nggak dipecat tuh gimana? Makanya kan yang paling berat justru pelanggaran pidana. Iya. Kita kan tidak menginginkan ada polisi yang pernah melakukan pelanggaran pidana nggak diapa-apain. Yang kedua kan satu tadi itu lokus deliktinya hanya dipersempit, tersangkanya otomatis hanya orang yang berkaitan dengan pembunuhan. Iya. Padahal ini peristiwa kausalitas sebab akibat. Tentunya mesti melibatkan pelaku-pelaku yang lain ya membedakan mayat, membersihkan ceceran darah. Oke, itu Iya. itu kedua. Yang ketiga tadi soal apa tadi? Soal apa? Sambo kok nggak ini? Iya, masih Enggak, kita nggak tahu ditahan di mana. iya dia. betul. Akuntabilitasnya kan harus iya. diperjelas ya posisinya. Sambo itu pakai baju oranye, baju biru atau Oke, itu nanti jangan tiga apa? Tiga ya? Empat? tiga. Udah, tiga Ya, aja. Yang keempat apa itu namanya? Kenapa si Putri juga tidak dilakukan Penahanan. Ya, Oke, itu empat hal itu ya. Iya, empat hal Saya itu menjadi sengaja catatan kita. mengulanginya karena biasanya kan orang tua ini setelah ngomong lupa. Yang tanya juga lupa. Sama-sama tua. Sama-sama tua. Oke, jadi empat soal ya. Saudara sekalian, sekali lagi, kok lokus deliktinya hanya di Duren 3? Kenapa pelaku-pelaku lainnya yang terkait itu kok hanya soal sanksi etik saja, belum sanksi pidana? Sambo ini ditahan bener apa enggak? Yang keempat PC, ini pembunuhan berencana, kok kagak ditahan-tahan? Sementara kita tahu orang yang berita bohong lah, kemudian ujaran kebencian lah, cuman memposting stupa lah dan lain sebagainya, semuanya ditahan ya kan? Betul. Gitu. Termasuk kemarin juga yang Masril yang saya tahu, Masril itu ditahan juga, gabung sama puluhan orang di di ruangan 4x8 gitu. Kamar mandinya cuma satu ya. Bisa dibayangkan kalau ada kebelet buang besar, air ya kan? besar gitu ya. Iya, berat banget gitu ya. Nah, oke ya. Itu 4. Lalu dengan 4 ini apa yang mau Pak Taufik katakan dengan 4 soal ini? Ya, satu itu kan sudah terjadi praktek disparitas pidana ya, perbedaan perlakuan ya. Oke. Jadi saya menyorotnya begini, polisi ini kan bagian dari hukum. Ya. Tapi di satu sisi polisi juga menjelma menjadi hukum itu sendiri. Ya. Nah ini sudah terjadi di dalam peristiwa Sambo. Pada peristiwa lain dia hidupkan peraturan, pada peristiwa ini dia tidak hidupkan peraturan. Pada peristiwa lain dia begitu ketat, begitu strict, begitu memperlakukan orang sesuai dengan hukum positif apa adanya. Tetapi di peristiwa ini kan akuntabilitas ya, kita tidak pernah bisa tahu, dan menurut saya tuntutan seperti itu bukan hal yang aneh ya, karena masyarakat pasti bertanya ini bener nggak sih dia ditahan, dan lama-lama kalau ini tidak diperlihatkan ke muka umum akan menjadi sebuah bola liar, jadi penafsirannya macam-macam. Kalau saya sih yang termasuk yang tidak pernah berkomentar soal di salah satu hotel ada Sambo, mungkin penampakan aja lah, wajahnya mirip gitu mungkin. Iya, katanya di hotel di Jalan Simatupang. Kan? Kalau saya begitu kan tidak percaya kan gitu. Walaupun dalam kasus Gayus Tambunan ternyata sempat nonton tenis. Iya, jalan-jalan juga kan. Jalan-jalan ke Bali ya kan. Kepala rutanya kan dijatuhi sanksi ya. Jadi harus ada begini. Masyarakat harus diberikan pendidikan. Polisi ini hukumnya hukum sipil, bukan hukum polisi. Beda kalau pelakunya tentara. Memang mereka tunduknya pada
kita undang-undang hukum pidana militer. Kalau sipil ya Ya perlakuan seperti sipil lainnya. iya, kalau hukum acara ya KUHAM, kalau pasal-pasal kejahatannya KUHP, sebenarnya kan seperti itu.